Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, selamat jumpa lagi di channel Islam Madinah. Nah, kali ini kami akan membawakan tentang Nabi Muhammad dalam rangka bulan Maulid ya. Mengidolakan artis, atlet, jangan bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu ya. Bagaimana cara mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, remaja sekarang suka mengidolakan artis atau atlet yang terkenal ya. Foto-fotonya kadang dipajang di kamar ya, di wallpaper HP, laptop gitu. Nah, mereka seolah ingin menjadi seperti idolanya ya, yang terkenal, kaya, ya, di mana-mana dilulukan gitu. Artinya orang yang diidolakan itu adalah orang yang didambakan ya. Pengidola ingin menjadi sang idola, jejaknya, karirnya ya, yang berarti berusaha mencontoh, mengikuti agar jadi seperti dia ya, seperti idola itu. Jadi idola itu sebenarnya uswah, contoh, kudwah, teladan, ikutan ya. Apakah tidak tahu ada tokoh yang lebih layak dan lebih wajib diidolakan? Nah, ini pertanyaannya. Oke, pertama kita lihat dulu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Mayoritas kita sudah tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja barangkali kita banyak yang tidak paham menempatkan posisi beliau. Ya. Kita menganggap Nabi Muhammad SAW yang hanya salah seorang Nabi utusan Allah lah. Ya sudah sampai situ aja seolah-olah. Kita seakan tidak perlu apa-apa lagi terhadap beliau. Yang Muslim merasa cukup sholat, puasa, kalau punya harta, zakat, dan haji, ya sudah selesai sampai di situ. Nah, mengapa? Memang ada apa lagi? Ya kan, pertanyaannya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah pengganti Nabi Adam di dunia dan akhirat. Nah, ketika malaikat dan jin beribadah dengan hanya sujud kepada Allah, tidak ada ujian, tidak ada takwaan bagi mereka. Nah, ibadah dengan sujud hanya kepada Allah itu bagi mereka sangat mudah dilakukan. Nah, tapi jika ibadah kepada Allah ya, dengan cara sujud kepada Adam merupakan ujian berat ya, bagi malaikat dan jin. Harga diri mereka tercabik-cabik. Gitu. Haruskah sujud kepada orang kemarin sore istilahnya? Masa harus sujud kepada orang dari tanah, padahal bagi malaikat terbuat dari diciptakan dari cahaya dan bagi iblis dari api. Ya, mengapa Adam, bukan kami yang sudah banyak beribadah, yang selalu bertasbih memuji nama Allah. Nah, demikian pula ketika Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai orang pilihan untuk dijadikan contoh, teladan, banyak yang iri ya. Bahkan mungkin dengki. Dulu Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman karena bukan dari kalangan mereka. Sekarang kita mungkin pernah mendengar ya ucapan Muhammad itu nabinya orang Arab misalnya. Padahal kita harus menghormati Nabi Muhammad SAW seperti malaikat dan jin menghormati Nabi Adam AS. Ya, Nabi SAW merupakan batu ujian bagi kita. Apakah kita rela atau masih ada ganjalan dalam hati? Nah, poin penting dalam hal ini adalah jangan mendekati Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Gitu. Mendekatlah kepadanya dengan membawa namanya. Sebab jika mendekati Allah tanpa namanya, itu seperti ibadahnya malaikat dan jin saat sebelum diperintah sujud kepada Adam. Masih ikhlaskah beribadah ketika harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW misalnya? Atau masih menyimpan potensi takabur dan iri? Untuk itu, fokuslah dan hayati ketika membaca solawat dalam tahiyat misalnya. Awali dengan solawat sebelum dan saat zikrullah. Kemudian, adakah idola yang harus dicontoh? Nah, di atas disinggung tentang idola. Idola adalah seorang yang dicintai, yang ingin dicontoh karirnya, popularitasnya, diikuti jejaknya. Foto-fotonya dipajang di kamar tidurnya, ditiru gaya rambutnya, pakaiannya, perilakunya, dan semuanya lah. Nah, tentang idola sebenarnya sudah 14 lalu ya. Allah menetapkannya untuk manusia. Itu dalam Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Nah, sayangnya orang Islam sendiri banyak yang tidak menyadari kalau idolanya sudah Allah tetapkan. Sehingga kalau kita tanyakan siapa idolamu di kalangan remaja muslim, mayoritas mereka menjawab artis. Idola kan berarti dicintai. Ya, benar. Allah juga mengharuskan kita untuk mencintai Nabi SAW karena memang sebagai idola ya harus dicintai. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha masakin taradhunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah, di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah 24. Nabi SAW harus paling dicintai daripada yang lain. Ya, artinya Nabi SAW harus diutamakan dibanding yang lain. Bahkan diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. An-Nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Nah, dalam hadis yang lain, Umar berujar, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri. Nabi SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwa berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berujar, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang baru benar, wahai Umar. Nah, mengapa harus mencintai Nabi SAW lebih dari yang lain? Kalau kita lebih mencintai diri kita daripada Nabi SAW, maka kita akan mengikuti nafsu, ya, mengikuti nafsu, kehendak diri kita, ketimbang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misal, nafsu ingin maksiat, padahal Nabi SAW melarang. Kalau kita lebih mencintai diri kita, maka kita akan mengikuti nafsu kita, ya, ketimbang kebenaran. Itu masalahnya. Jadi, kita mencintai Nabi artinya lebih mengutamakan Nabi daripada diri kita sendiri. Kedua, kita akan bersama dengan yang kita cintai. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, seorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, jika kita mencintai istri, suami, nanti kita bersama istri atau suami. Padahal belum tentu, ya, istri atau suami kita masuk surga, ya, tidak ada jaminan. Mengapa Allah menetapkan idola? Mengapa Allah ya menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai idola? Pertama adalah karena Allah menyayangi manusia. Manusia harus baik, maka diberi contoh yang baik agar kelak masuk surga. Untuk itu Allah harus mengutus orang terbaik, ya, yang bisa dijadikan contoh siapapun, profesi apapun. Nah, akhlak Nabi SAW menjadi kumpulan perilaku semua profesi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam ayat ini, khuluqin azim, ya, berupa frase indefinite, ya, nakirah, umum, untuk semua orang. Agung itu berarti besar, karena memang merupakan kumpulan semua perilaku terbaik. Dalam hadis Muslim, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, bukankah engkau telah membaca Al-Quran? Aku menjawab, benar. Aisyah berkata, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Nah, dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, jadi Allah memilih satu orang, ya, supaya tidak ambigu, ya, supaya tidak bingung. Ya, faktanya sekarang kan diberi satu contoh aja, di tengah kita banyak perbedaan, apalagi kalau banyak contoh, ya udah. Ya, jadi perhatikan itu, ya. Jadi satu contoh aja kita berbeda-beda, ya, padahal contohnya sama. Jadi jangan iri jika di dunia ini Allah hanya memilih satu orang saja untuk dijadikan contoh. Ya. Kemudian apa sih risikonya kalau kita istilahnya lebih mencintai yang lain daripada Nabi misalnya? Cinta kita kepada yang lain yang melebihi cinta kita kepada Nabi SAW berbahaya, ya, jika pelaku yang kita cinta itu bertentangan dengan akhlak Nabi, ya, atau katakanlah Al-Quran gitu, ya. Artinya kita akan terjerumus ke dalam dosa. Itu sebabnya Nabi SAW cemas, ya, mengkhawatirkan kita bersikap seperti itu. Artinya jangan sampai kita tuh mencintai yang lain lebih dari mencintai Nabi. Istilah populernya cemburu, ya. Jadi memang Nabi SAW itu cemburu. Dalam hadis Bukhari, Sa'ad bin Ubadah mengatakan, kalau kulihat ada seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku sabet dengan pedang tepat dengan mata besinya. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi SAW, sehingga Nabi bertanya, apakah kalian merasa heran dari kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Nah, sepanjang cinta kita kepada yang lain itu tidak menyimpang dari kecintaan kita kepada Nabi SAW, memang tidak masalah, ya. Jadi cinta kepada Nabi SAW hakikatnya adalah menapaki akhlak Al-Quran.
Ya, maka akhlak yang sesuai Al-Quran. Cinta yang menyimpang dari kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah bentuk penyimpangan dari Al-Quran. Ya, itu sebabnya Allah melaknatnya. Ya. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa adalahum adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti, menista Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Ya, jadi kalau kita mencintai yang lain, ya, jangan disangka Nabi tidak cemburu ya. Nabi itu hidup ya, cemburu pada kita. Nah, kemudian berarti kita tuh istilahnya menyakiti Nabi. Ya. Itu sebabnya kita harus hati-hati ya, jangan mengidolakan yang lain. Lalu apa sih indikator cinta? Apa saja ya? Bagaimana kita mengetahui kalau kita lebih mengidolakan siapa misalnya? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita lebih mencintai siapa? Pertama, idola itu yang ditiru. Ya. Lebih banyak meniru perilaku siapa? Ya. Kalau kita lebih banyak meniru perilaku Nabi, berarti ya kita memang mengidolakan Nabi. Kedua, yang dicintai sering diingat. Ya. Kita lebih banyak ingat siapa? Ya. Kalau lebih banyak ingat Nabi daripada yang lain, ya berarti kita memang lebih mencintai Nabi. Itu aja ukurannya paling minimal itu ya. Oke. Kemudian kita sekarang ada di bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Yang merupakan momen atau saat-saat yang baik untuk kita manfaatkan. Jangan sampai saat-saat seperti ini lewat begitu saja. Nah, lalu gimana caranya? Pertama, perbaiki diri dalam rangka menepaki jejak akhlak Nabi SAW. Karena Allah berfirman, Allah tegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, banyak bersolawat. Ya, karena dalam Al-Quran Allah tegaskan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, jika kita bersolawat, maka Allah dan malaikatnya bersolawat kepada kita. Dalam Ahzab 43, Allah tegaskan, "Waladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang bersolawat, itu dalam arti memberi rahmat kepadamu, dan juga para malaikatnya juga bersolawat memohon ampun untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang mukmin. Dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya berarti Allah akan memberikan kepada kita rahmat 10 kali. Dalam Imam At-Tirmidzi diriwayatkan, sungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Memang ini dinyatakan sebagai hadis hasan gharib. Oke, sebagai kesimpulan, sadarilah bahwa Nabi Muhammad SAW menempati kedudukan paling terhormat di sisi Allah di antara manusia. Ya. Jangan melampaui beliau SAW saat kita mendekati Allah dalam berbagai cara. Banyak bersolawat karena menjadi media untuk ingat Allah dan Nabi SAW sekaligus. Ya, saat itu kita menghadap Allah di belakang Nabi SAW. Jadikan beliau SAW sebagai idola yang kita cintai dan yang ingin kita tiru perilakunya dalam semua keadaan. Biasakan adab-adab beliau SAW yang selama ini belum kita lakukan, ya, untuk dibiasakan, dilatih. Nah, adab makan, adab minum, dan sebagainya misalnya. Oke. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Nah, jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Yang belum subscribe, tolong silakan subscribe ya. Yang berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya untuk karena bodohan saya, untuk itu silakan berbagi lewat komentar. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.